أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa sungguh-sungguh mensyukuri segala karunia dan nikmat Allah yang besar dan kecil, yang kasat mata maupun yang tidak tampak, lahir dan batin. Mudah-mudahan kesyukuran ini mengundang rahmat Allah yang lainnya. Salawat dan salam hari senantiasa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita di yaumil mahsyar nanti, kita semua yang hadir ini mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib dan kita semua yang hadir untuk senantiasa berbekal ketakwaan selagi hayat di kandung badan. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sedang beribadah dan taat kepadanya. Jamaah sekalian, tema khutbah kita pada hari ini tentang ghirah membela Islam. Sengaja khatib ambil tema ini karena mayoritas orang-orang yang hadir hari ini adalah calon pemimpin kita 20 mungkin 30 tahun yang akan datang. Suatu ketika dalam sebuah pertempuran, datang dua orang sahabat junior, umurnya masih 13 dan 14 tahun. Dua orang ini menyeret pedangnya, yang tentu pedang itu beratnya bobotnya lebih berat daripada berat kedua badan dua sahabat kecil ini. Sahabat kecil itu bernama Mu'ad bin Amr bin Jamuh yang berusia 14 tahun dan Muawid bin Afra yang berusia 13 tahun. Adik-adik kami yang dimuliakan Allah, coba kita perhatikan usia mereka 14 dan 13 tahun.
datang menemui sahabat senior namanya Abdurrahman bin Auf. Dua orang ini bertanya, "Paman, yang mana namanya Abu Jahal?" Anak yang berumur 13-14 tahun ini bertanya, "Paman, yang mana namanya Abu Jahal?" Abdurrahman bin Auf dengan rasa heran bertanya, "Ada apa masalah dengan Abu Jahal?" Mereka mengatakan, "Bukankah Abu Jahal ini orang yang sering menista Rasulullah, sering menjelek-jelekkan Rasulullah?" "Oh iya," kata Abdurrahman bin Auf. "Apa urusannya dengan kalian? Tunjukkan sama kami, Paman, biar kami tebas batang lehernya." Abdurrahman bin Auf melihat, "Kalian ini masih kecil. Enggak masalah, Paman, tunjukkan saja. Begini, wahai anak kecil, selama kami para sahabat ini berjuang bersama Rasulullah, jangankan bisa membunuh Abu Jahal, kulitnya tidak pernah tergores oleh pedang, tidak pernah tertusuk oleh panah ataupun tombak di dalam pertempuran. Hebat sekali benteng yang bisa menjaga Abu Jahal ini." Kata mereka, "Pokoknya tunjukkan aja kalau datang orangnya." Tiba-tiba lewat Abu Jahal. Kata Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudara kecilku, itu yang namanya Abu Jahal." Majulah kemudian Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Tidak disangka oleh Abu Jahal, diayunkan pedangnya kena kaki sebelah kanan. Seorang anak Abu Jahal yang masih kafir ketika itu melihat bapaknya sudah tidak lagi berdiri tegak. Dia datangi anak yang menebas kaki bapaknya. Dia tebas tangannya. Hampir saja putus tangan Mu'ad bin Amr bin Jamuh oleh anak Abu Jahal ini. Apakah anak yang berumur 14 tahun ini menangis? Tidak. Dia malah mengatakan, "Tangan ini yang hampir putus ini mengganggu saja." Dia pijak dengan kakinya, dia tarik, putus sekalian. Itu berumur 14 tahun anak-anak kami yang dimuliakan Allah. Kemudian teman dekatnya Muawiyah bin Afra maju ke depan, dia ayunkan pedangnya kena kaki Abu Jahal sebelah kiri, tumbanglah Abu Jahal. Mereka menghadap Rasulullah. "Rasul, orang yang sering menghinamu, menjelek-jelekkanmu, menistamu sudah kami habisi hari ini." Apa kata Rasulullah? Tidak percaya. Mana buktinya? Dua orang anak mengatakan, "Bukankah ini darahnya masih mengalir di pedang kami?" Apa kata Rasulullah? "Sekarang aku percaya." Maka dihabisilah nyawa Abu Jahal oleh seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Anak-anak kami yang dicintai oleh Allah, sekarang kita bandingkan ke usia kita. Ketika kita berusia 13-14 tahun, apa yang kita pikirkan tentang Islam ini? Apa yang menjadi cita-cita kalian ketika berumur 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun? Kira-kira apa yang sudah kalian catat di agenda kalian hari ini? Selesai khutbah Jumat ini, mungkin kalian akan kembali ke kelas kalian, meneruskan pelajaran. Coba catat apa yang kira-kira 5 tahun yang akan datang yang mau kalian buat untuk Islam ini. Kan Abu Jahal sudah tidak ada, Ustaz. Mungkin masih banyak Abu yang lain yang merendahkan Islam, yang ingin memisahkan Islam ini dengan Al-Quran, yang ingin merusak kalian dengan narkoba, yang ingin menyeret kalian menjadi geng-geng motor, yang ingin menjadikan masa depan kalian suram dan rusak, dijadikannya kalian nanti suka berzina. Ini adalah musuh kita. Mungkin bentuknya bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan Abu Sufyan,
tapi bentuknya adalah kejahilan, kerusakan moral. Ini yang harus kita lawan. Maka kita sebagai orang tua, bapak-bapak guru, tokoh-tokoh masyarakat, wali-wali murid, punya kewajiban dalam surah An-Nisa ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang tua merasa takut jika mereka meninggalkan dunia ini, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka meninggalkan generasi anak-anak keturunan mereka dalam keadaan lemah. Lemah fisiknya, lemah akidahnya, lemah networknya, lemah imannya, lemah ekonominya. Islam tidak menginginkan ini, wahai anak-anak kami. Jangan salah, orang-orang yang memimpin kita hari ini adalah produk 30-40 tahun yang lalu. Bukan tidak mungkin 20 tahun yang akan datang kalianlah yang memimpin negeri ini. Apa ceritanya jika pemimpin tidak punya ghirah untuk membela agamanya padahal dia muslim? Apa ceritanya seorang pemimpin dalam sebuah pertemuan di Madura, seorang kiai mengatakan, anak-anak kecil ini wahai ibu menteri, semuanya sudah hafal 30 juz. Sang menteri mengatakan, Pak Kiai, berapa juz lagi kurangnya? Bayangkan seorang menteri, dia tidak mengerti bahwa Al-Quran itu 30 juz. Dia tanya anak-anak yang sudah hafal 30 juz itu, berapa juz lagi kurangnya? Menteri. Tapi kalian, anak-anak kami, siswa-siswa kami yang hadir hari ini, lebih baik insya Allah 20 tahun yang akan datang dari menteri itu. Jadilah kalian pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, tapi persiapannya adalah hari ini. Maka seorang ulama mengatakan, man lam takun lahu bidayatun muhriqah, lam takun lahu nihayatun musyrikah. Barang siapa tidak terbakar di masa mudanya, tidak akan cerah di masa tuanya. Siapa tidak mau berlelah-lelah hari ini, tidak mau melawan kejahilan hari ini, kemalasan hari ini, maka nanti di masa yang akan datang dia akan tetap begitu-begitu saja sebagaimana dia mulai perjuangannya hari ini. Tentu Islam mengharapkan anak-anak kami semua dan orang tua, tokoh masyarakat, para asatid, para muallim, mengharapkan kita menjadi wasilah cemerlangnya Islam di masa yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan di antara keturunan-keturunan kita ada yang meneruskan perjuangan Mu'ad bin Amr bin Jamuh dan Muawid bin Afra, insya Allah. Sebagai penutup khutbah yang ringkas ini, mari kita renungkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada seorang sahabat mulia namanya Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Abdullah sedang tertidur, mimpi, masih lajang dia, tidur di Masjid Nabawi, masih muda, tertidur kemudian bermimpi masuk neraka. Dia bangun, dia sampaikan kepada seorang kakaknya namanya Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakakku, apa kira-kira mimpi? Kutanyakan kepada suamimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besoknya dipanggillah Abdullah, dia katakan, insya Allah Abdullah ibnu Umar ini akan menjadi orang hebat, tokoh di masa yang akan datang jika, perhatikan syaratnya, jika dia tidak akan masuk neraka, jika dia akan menjadi orang hebat, jikanya ini coba kita perhatikan, jika dia tidak meninggalkan qiyamul lail. Kita akan jadi pemimpin jika, kita akan hebat jikanya ini yang harus kita tanamkan adik-adik kami. Baru kemudian kata Abdullah ibn Umar, sejak Rasulullah mengatakan begitu, aku berazam, berkeinginan kuat dalam jiwaku, tidak akan pernah kutinggalkan qiyamul lail.
Artinya kita ingin sukses di masa akan datang, ada syaratnya yang harus kita istiqomah di dalamnya. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba-hamba Allah yang istiqomah sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan, dan keinginan kita itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.